Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vanessa Patikasari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dilutive securities dan earning per share part 2. Simak sampai akhir. Nah, jadi teman-teman, yang termasuk dilutive securities yang selanjutnya itu adalah convertible preference share atau saham preferen yang dapat dikonversi. Nah, saham preferen atau saham istimewa ini memiliki salah satu fitur untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ada juga sih saham preferen yang sifatnya tidak dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, itu dinamakan dengan saham preferen yang dapat ditebus. Nah, untuk pengkonversian atau pembelian kembali sama artinya dengan pelunasan, yang mana itu didasarkan pada nilai buku dari saham preferen. Nah, kenapa ada kata pelunasan di sini? Karena saham preferen ini beda dengan saham biasa, yaitu punya batasan waktu atau jangka waktu sampai kadaluarsa. Nah, kemudian jika terdapat perbedaan antara jumlah cash yang dibayarkan dengan nilai buku dari saham preferen, maka tidak boleh diakui sebagai kerugian atau keuntungan oleh perusahaan. Nah, kenapa sih nggak boleh diakui sebagai kerugian atau keuntungan ketika terjadi perbedaan antara cash yang dibayarkan untuk melunasi dengan nilai buku dari saham preferen? Hal ini dikarenakan saham preferen itu merupakan kelompok dari ekuitas. Dan dalam kelompok ekuitas tidak diperkenankan mengakui adanya keuntungan atau kerugian, sehingga selisih yang terjadi tadi akan dicatat pada akun return earning. Nah, untuk posisi dari return earning ini apakah di debit ataupun di kredit itu tergantung dengan kasusnya. Kemudian kita baru boleh mengakui adanya keuntungan atau kerugian ini kalau kategorinya adalah liabilitas. Sementara untuk kategori yang ekuitas itu nggak boleh diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian. Oke, next ke jurnal penerbitan convertible preference share. Nah, maka dalam hal ini jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah perusahaan akan mendebit cash. Yang mana berarti akun cash perusahaannya itu bertambah, yang nilainya didapat dari jumlah saham preferen yang akan diterbitkan dikalikan dengan harga jualnya. Kemudian perusahaan akan mengkredit yaitu akun share capital preference karena adanya penerbitan saham preferen yang dilakukan. Nah, nilainya itu sejumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal. Kemudian perusahaan juga akan mengkredit adanya akun share premium conversion equity, yaitu sebesar selisih dari cash yang diterima dan share capital preference yang dicatat. Nah, perlu diketahui teman-teman, karena ini sifat dari saham preferennya adalah convertible, maka akun yang dipakai adalah seperti yang di atas, yaitu share premium conversion equity. Nah, sementara untuk saham preferen yang tidak convertible sifatnya, maka akun yang dipakai adalah share premium preferen. Nah, kemudian untuk diingat juga kalau share premium conversion equity ini merupakan akun temporer atau akun yang sifatnya sementara. Kemudian lanjut ke jurnal untuk pengkonversian saham preferen menjadi saham biasa. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu perusahaan akan menghapus akun share capital preference dengan cara didebitkan. Kemudian perusahaan juga akan menghapus akun share premium conversion equity jumlah saham yang diterbitkan sebelumnya atau senilai yang telah dicatat sebelumnya. Kemudian perusahaan akan mengkredit share capital ordinary yang berarti saham biasa itu akan bertambah senilai berapa yang perlu diterbitkan atas pengkonversian. Kemudian perusahaan juga akan mengkredit akun share premium ordinary yaitu senilai selisihnya. Kemudian perlu diingat, ketika convertible preference share ini dikonversi, maka akun share capital preference dan share premium conversion itu harus dihapuskan dengan cara didebitkan karena dia tidak lagi berbentuk convertible preference share melainkan berubah menjadi saham biasa.
Nah, next, jurnal yang ketiga, yaitu jurnal ketika convertible preference share itu tidak dikonversi, tetapi dilunasi oleh perusahaan. Maka jurnal yang catat adalah perusahaan akan menghapuskan akun share capital preference dan share premium conversion equity didebitkan. Kemudian, perusahaan akan mencatat adanya cash yang dikeluarkan, yaitu sehingga cashnya dikredit sebesar nilai wajarnya. Jadi, di mana perusahaan ini akan melunasi convertible preference share, sehingga akan ada cash yang dikeluarkan. Nah, kemudian perusahaan akan memakai adanya akun return earning, di mana dalam hal ini yaitu didebitkan. Nah, sebesar selisih antara akun share capital ordinary dan share premium conversion equity dengan cash yang dikeluarkan. Nah, dia dicatat di posisi debit karena jumlah cash itu lebih besar dari kedua akun di atas. Nah, untuk untuk kasus di mana cash-nya itu lebih kecil daripada atau uang yang dikeluarkan itu lebih kecil daripada nilai dari convertible preference share-nya ini, maka cash return earning-nya itu akan dikreditkan. Kemudian lanjut ke contoh dari dilutive securities yang selanjutnya yaitu adalah waran. Nah, waran atau waran saham ini dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu, dan biasanya dalam harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku. Nah, oleh karena itu penggunaan waran ini dapat berpotensi menyebabkan laba perusahaan itu turun, sehingga dapat dikatakan bahwa waran ini menjadi bagian dari sekuritas dilutif karena dia itu menyebabkan penurunan earning per share. Nah, kemudian perlu diketahui ada 3 kondisi dari penerbitan waran. Yang pertama itu adalah agar sekuritas lebih menarik. Yang kedua itu adalah memberikan preventive right, dan yang ketiga itu adalah bentuk kompensasi kepada direksi atau karyawan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah kondisi yang pertama, kondisi agar sekuritas lebih menarik. Jadi, waran saham ini biasanya diterbitkan bersamaan dengan sekuritas yang lain, supaya sekuritas yang lain tersebut menjadi lebih menarik. Nah, waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya, yang mana tujuannya supaya lebih menarik ini, karena orang yang membeli sekuritas tadi juga mendapatkan waran. Nah, kemudian di dalam kondisi yang pertama ini, dia itu menggunakan metode with and without. Yang tujuannya itu adalah untuk memisahkan komponen yang ada. Misalkan saja perusahaan itu menerbitkan obligasi bersamaan dengan waran. Nah, maka ada 2 komponen di dalamnya, yaitu obligasi dan juga saham. Nah, 2 komponen berupa obligasi yang menjadi liabilitas dan komponen saham yang menjadi ekuitas ini harus dipisahkan. Tidak boleh dicampur adukan. Kemudian, waran saham ini memiliki masa kadaluarsanya. Jadi biasanya ada jangka waktu periodenya. Misalnya waran saham ini memiliki masa selama 3 tahun. Maka dalam jangka waktu 3 tahun tersebut harus digunakan. Dan kalau misalnya si pemegang waran ini tidak memanfaatkan, maka waran itu dapat dikatakan kadaluarsa, sehingga tidak ada lagi opsi untuk membeli saham dengan harga yang murah. Kemudian lanjut ke jurnal penerbitan waran yang disertai dengan obligasi. Nah, maka dalam hal ini perusahaan itu akan mendebit akun cash sebesar nilai wajar dari obligasi yang disertai warannya. Kemudian perusahaan akan mengkredit adanya bond payable karena adanya penerbitan obligasi. Nah, di mana nilainya itu adalah sebesar komponen liabilitasnya saja. Kemudian perusahaan akan mengkredit share premium share waran sebesar selisihnya. Nah, kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal pengkonversian saham biasa dengan menggunakan waran. Nah, untuk jurnal ini yaitu jurnal yang digunakan ketika si pemegang waran ini memutuskan untuk melakukan pengkonversian. Nah, adapun perusahaan akan mencatat yaitu cash didebitkan sebesar jumlah saham yang akan dikonversi dikalikan dengan nilai jual saham untuk warannya. Kemudian perlu diingat juga kalau nilai jual saham untuk waran ini berbeda ya dengan harga pasar yang berlaku, dan biasanya itu lebih murah. Kalau misalnya harga pasar itu 30, nah nilai jual untuk
saham dengan waran ini dia itu bisa 25. Kemudian perusahaan akan mendebit akun share premium share waran, yang berarti itu dihapuskan karena akun ini kan temporer, di mana jika terjadi pengkonversian dia itu harus dihapuskan. Kemudian perusahaan akan mengkredit akun share capital ordinary sebesar jumlah saham yang diterbitkan. Perusahaan juga akan mengkredit akun share premium ordinary sebesar selisihnya. Kemudian lanjut ke kondisi yang kedua, yaitu preventive right atau hak untuk didahulukan, yang mana hak untuk didahulukan ini berlaku untuk kepada pemegang saham lama. Jadi saat perusahaan itu menerbitkan yang namanya saham baru, maka saham baru ini akan ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang lama. Nah, tujuannya itu untuk apa? Ya agar pemegang saham yang lama ini dapat tetap mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya di perusahaan kita. Nah, kemudian saat waran ini baru diberikan pada pemegang saham lama, belum ada pencatatan secara akuntansi, dan sifatnya perusahaan itu baru membuat memorandum entry. Nah, pencatatan akuntansi ini baru akan dilakukan ketika para pemegang saham itu memutuskan untuk mengeksekusi waran tersebut atau menggunakan waran ini. Nah, lanjut ke kondisi yang ketiga, yaitu waran saham diterbitkan sebagai bentuk kompensasi kepada direksi atau karyawan yang misalnya itu berprestasi. Nah, sehingga perusahaan itu memutuskan untuk memberikan bonus dalam bentuk waran saham. Yang tujuannya itu adalah agar mereka dapat membeli saham perusahaan dengan lebih murah. Nah, ketika para karyawan ataupun direksi ini memutuskan untuk menggunakan waran dengan ditukarkan menjadi saham biasa, maka saham biasa yang beredar perusahaan tersebut akan bertambah. Nah, kemudian kalau misalnya pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai kan bisa saja dan tidak ada jaminan mereka itu akan menggunakan untuk membeli saham perusahaan. Akan tetapi bila pemberian kompensasi ini dalam bentuk waran, maka ada kemungkinan atau potensi waran tersebut digunakan oleh karyawan untuk berinvestasi kembali pada perusahaan. Nah, kemudian lanjut ke akuntansi untuk kompensasi saham pada direksi. Nah, di mana dalam hal ini perusahaan sebelumnya harus mencatat dulu yang namanya beban kompensasi. Yang jurnalnya itu adalah beban kompensasi didebitkan pada aigo saham opsi dikreditkan, yang mana sebesar nilai waran dibagi dengan masa efektif waran tersebut. Kemudian lanjut ke jurnal pengkonversian saham dengan waran, yaitu terjadi ketika si para direksi ini menggunakan waran tersebut untuk melakukan pembelian saham. Nah, di mana jurnal yang dipakai adalah perusahaan akan mendebit adanya akun cash, yang berarti cash perusahaan itu bertambah, kemudian di mana nilai dari cash ini yaitu sebesar jumlah opsi waran yang digunakan dikalikan dengan harga jual saham dengan menggunakan waran. Nah, harga jual saham dengan menggunakan waran ini itu beda dengan harga pasar. Kemudian perusahaan akan mendebit akun aigo saham opsi sebesar jumlah opsi waran yang digunakan. Nah, kemudian perusahaan juga akan mengkredit akun saham biasa atau share capital ordinary, yang berarti saham biasa beredar perusahaan itu akan bertambah karena adanya pengkonversian, di mana nilainya itu didapat dari nilai nominal saham dikalikan dengan jumlah saham yang dikonversi dengan menggunakan waran. Kemudian perusahaan akan mengkredit akun aigo saham biasa sebesar selisihnya. Kemudian lanjut untuk jurnal ketika si para direksi ini memutuskan untuk tidak melakukan konversi ataupun tidak menggunakan waran yang mereka miliki sampai dengan tanggal kadaluarsanya atau sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk jurnalnya maka perusahaan akan mencatat aigo saham opsi atau aigo saham waran didebitkan pada aigo saham yang mana nilainya itu adalah sebesar dari jumlah waran yang belum digunakan. Nah, kalau tadi untuk direksi, nah selanjutnya adalah akuntansi untuk kompensasi saham pada karyawan. Nah,
jurnalnya itu adalah perusahaan akan mendebit akun cash sebesar jumlah waran saham yang digunakan dikalikan dengan harga jual untuk waran itu sendiri berapa. Kemudian perusahaan juga akan mendebitkan akun compensation expense atau beban kompensasi sebesar jumlah waran saham yang digunakan dikalikan dengan selisih antara harga jual saham di pasar dan harga jual saat pembelian dengan waran. Itu untuk menghitung berapa nilai dari compensation expense. Kemudian, perusahaan akan mengkredit akun share capital ordinary atau saham biasanya senilai saham yang akan diterbitkan atas penggunaan waran tersebut berapa. Kemudian, yang terakhir, perusahaan akan mengkredit akun share premium ordinary sebesar selisihnya. Kemudian kita lanjut ke earning per share. Nah, jadi perhitungan earning per share atau laba per lembar saham ini digunakan untuk membuktikan apakah benar sekuritas yang diduga berpotensi sebagai sekuritas dilutif itu benar-benar sebagai dilutif sekuritis atau malah menjadi sekuritas anti dilutif. Nah, jadi kapan sih dia akan menjadi sekuritas anti dilutif? Yaitu ketika sekuritas dilutif yang berpotensi tadi saat dikonversi menjadi saham biasa bukannya menurunkan nilai EPS, tetapi malah menaikkan nilai dari earning per share. Nah, kemudian lanjut kita membahas mengenai perbandingan antara earning per share sederhana dan earning per share yang terdilusi atau yang sifatnya kompleks. Nah, untuk perhitungan sederhana dari earning per share ini kan dengan menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan potensial dari sekuritas dilutif. Nah, yang mana rumus dari perhitungan sederhana ini adalah laba bersih atau net income dikurang dividen saham preferred dibagikan dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa beredar. Nah, untuk menghitung dari jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar, perusahaan itu harus melakukan pembobotan berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar, di mana faktor pembobotan waktu ini adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periodenya. Nah, untuk mendapatkan nilainya yaitu dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot tersebut. Nah, kemudian lanjut ke perhitungan kompleks atau dilusi, di mana dalam hal ini perhitungan untuk laba per sahamnya itu dilakukan setelah memperhitungkan sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Nah, perlu diketahui juga ketika perusahaan sudah menghitung earning per share dilusi, maka harus diingat bahwa yang berubah itu bukan hanya jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, tetapi penyesuaian juga dilakukan untuk net income-nya. Misalkan saja convertible bond yang dikonversi, maka kewajiban perusahaan dalam membayar bunga itu akan hilang. Nah, dengan hilangnya beban bunga ini, maka penghasilan kena pajak akan menjadi lebih tinggi, sehingga net income-nya juga akan bertambah. Nah, dan di mana jika perubahan ini membuat nilai earning per share itu menjadi naik, maka akan dikategorikan sebagai sekuritas anti dilutif. Nah, namun sebaliknya, jika ternyata perubahan yang terjadi malah membuat nilai earning per share ini menjadi turun, maka itu dikategorikan sebagai sekuritas dilutif. Nah, oke teman-teman, baiklah itulah tadi penjelasan mengenai dilutive securities dan earning per share part 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.